Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Bu Manisem pada mata pelajaran matematika, materi bilangan berpangkat atau eksponen. Tahukah adik-adik, apa sih bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat adalah bilangan perkalian yang dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang sebanyak pangkatnya. Perhatikan definisi dari bilangan berpangkat berikut. A pangkat N ini adalah bentuk dari bilangan berpangkat, di mana A adalah bilangan pokok atau basis, N adalah pangkat. A pangkat N mempunyai arti A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak N faktor. Jadi, A dikalikan sebanyak pangkatnya. Perhatikan contoh berikut. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5. 5-nya dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu pangkatnya. Maka hasilnya adalah 25. Agar lebih memahami materi tentang bilangan berpangkat, terlebih dahulu marilah kita pelajari sebagian dari sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen. 1. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Di sini berlaku sifat A pangkat M tambah N karena bilangan pokoknya sama, ini sama-sama A, kemudian dikali, maka sifat berikutnya yang muncul adalah cukup sekali saja ditulis bilangan pokoknya dan pangkatnya ditambahkan, yaitu M tambah N. Sifat yang kedua, A pangkat M, ini dibagi ya, A pangkat M bagi A pangkat N. Dibagi dulu, saya bagi per ya. Maka A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Pangkatnya dikurang sebab kedua bilangan berpangkat berikut dibagi. Maka pangkat M yang ini mengurang dengan N. Selanjutnya, sifat yang ketiga, A pangkat negatif N nilainya sama artinya dengan 1 per A pangkat N. Di mana di sini A berpangkatkan negatif N, di sini berubah menjadi A pangkat N. Sifat yang keempat adalah A pangkat M berada dalam satu tanda kurung, dipangkatkan lagi dengan N, maka berlaku sifat A pangkat M dikali dengan N. Selanjutnya akan kita membahas contoh soal berikut. Pada sebuah pabrik kertas HPS dilakukan pengemasan kertas per rim, di mana satu rim sama dengan 500 lembar. Jumlah pesanan yang harus dipenuhi pabrik tersebut tiap harinya adalah 30 karton box dengan masing-masing karton box berisi 30 rim kertas. Berapakah rim kertas HPS yang harus diproduksi pabrik tersebut dalam 1 bulan, di mana 1 bulan sama dengan 30 hari. Akan kita cari penyelesaiannya. Kita kumpulkan terlebih dahulu apa saja yang diketahui di dalam soal, yaitu 1 box sama dengan 30 rim, 1 bulan sama dengan 30 hari. Maka, sesuai dengan pertanyaannya, berapa rim kertas HPS yang harus diproduksi pabrik tersebut dalam 1 bulan? Pembahasan. Kita cari terlebih dahulu
Berapa rim kertas yang harus diproduksi oleh pabrik dalam satu hari? Satu hari di dalam soal itu memproduksi 30 box, di mana setiap box atau satu boxnya itu terdiri dari 30 rim. Maka kita kalikan 30 kali 30 sama dengan 30 pangkat 2 rim. Di sini kita gunakan sifat bilangan berpangkat yang kita pelajari di awal, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Sama halnya seperti berikut, 30 berpangkatkan 1 dikali 30 berpangkatkan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 30 pangkat 2. Kemudian baru kita cari dalam satu bulannya. Di mana satu bulan ditetapkan 30 hari, maka jumlah kertas yang diproduksi dalam satu hari dikali dengan 30. Maka didapat 30 kertas yang diproduksi dalam satu hari kali 30. 30 pangkat 2 kali 30 sama dengan 30 pangkat 2 ini didapat dari sini, yaitu dalam satu harinya, letakkan sini, lalu dikali dengan 30. Maka 30 pangkat 2 kali 30 sama dengan 30 pangkat 2 ditambah 1. Gunakan sifat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Maka didapat 30 pangkat 3 sama dengan 30 kali 30 kali 30 sama dengan 27 rim per bulan. Jadi banyak kertas yang harus diproduksi pabrik dalam satu bulan sebanyak 27 rim per bulan. Untuk soal berikut, mudah-mudahan adik-adik paham ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Massa planet Jupiter adalah 1,9 kali 10 pangkat 22 kg, sedangkan massa planet Bumi adalah 30% dari Jupiter. Berapakah massa planet Bumi? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk baku atau notasi ilmiah. Pembahasan. Massa Jupiter diketahui adalah 1,9 kali 10 pangkat 22 kg. Massa Bumi adalah 30% dari massa planet Jupiter. Untuk menjawabnya, 30% kita ganti menjadi 30/100, lalu dikali 1,9 kali 10 pangkat 22. Untuk 30/100 kita coret nolnya. Di belakang ini 1. Tersisa 3/10 kali 1,9 kali 10 pangkat 22. Dalam hal ini, kita gunakan sifat 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N pada poin 3/10. Sehingga menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 1 kali 1,9 kali 10 pangkat 22. Selanjutnya, untuk 3 dengan 1,9 itu kita letakkan dalam satu tanda kurung, kemudian dikali. Dan 10 pangkat negatif 1 dengan 10 pangkat 22 kita letakkan dalam satu tanda kurung. Ini berlaku jika di dalam perkalian ini semuanya dikali. Ini dikali, dikali, dikali. Semua dikali hingga boleh dibuat dalam bentuk kelompok seperti ini. Setelah itu, gunakan sifat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N pada ini ya, 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat 22. Karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya
boleh dijumlahkan. Negatif 1 tambah 22. Kemudian 5,7 didapat dari 3 dikali 1,9. Sehingga didapat hasilnya 5,7 kali 10 pangkat negatif 1 tambah 22 menjadi 10 pangkat 21. Selanjutnya, untuk soal, Su Yusuf adalah seorang pelajar kelas 10 di Kota Medan. Ia senang berhemat dan menabung uang. Selama ini dia berhasil menabung uangnya sejumlah 10 juta rupiah di dalam sebuah celengan yang terbuat dari tanah liat. Agar uangnya aman, ia menabung uangnya di sebuah bank dengan bunga 6% per tahun. Besar saldo tabungan Yusuf setelah 5 tahun adalah penyelesaian. Soal ini adalah masalah bilangan majemuk. Sehingga yang kita pelajari di sini dari awal adalah bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi materi bilangan berpangkat dapat diterapkan ke dalam materi bilangan majemuk. Misalkan modal kita simbolkan dengan M, bunga kita simbolkan dengan I per masa bunga. Untuk periode 1 di sini maksudnya adalah tahun pertama, ya, karena di dalam soal bunga menggunakan satuan per tahun. Jadi periode 1 ini artinya untuk tahun pertama. Modal awal kita simbolkan dengan M, modal akhirnya sama dengan modal awal ditambah bunga. Sehingga modal akhir pada periode 1 kita simbolkan dengan M1 sama dengan M tambah I kali M. Sehingga di sini didapat sama-sama M dan ini juga ada M-nya. Maka M-nya kita letakkan di depan, lalu kita buat ke dalam tanda kurung. Di dalamnya 1 ditambah I. Ya, 1 tambah I. Sehingga didapat M kali 1 sama dengan M. M dikali positif I sama dengan I kali M. Jadi modal akhir pada periode 1 adalah M kali 1. M buka kurung 1 tambah I. Untuk periode kedua, modal awal di periode kedua adalah sama dengan modal akhir pada periode pertama. Dia M kali M atau M buka kurung 1 tambah I. Modal akhir pada periode kedua kita simbolkan dengan M2. Sehingga modal akhir pada periode kedua sama dengan modal akhir pada periode pertama ditambah modal akhir periode pertama dikali bunga. Kemudian di sini ada M1, ini juga M1, maka kita letakkan M1 di depan, lalu kita kasih kurung, lalu letakkan 1 tambah I di dalam kurungnya. Ini maknanya sama dengan yang di awal, M1 kali 1 sama dengan M1, M1 kali positif I sama dengan positif I kali M1. Kemudian setelah ini M1 ini kita letakkan, kita ganti menjadi M buka kurung 1 tambah I, kita letakkan di sini. Ya. Nah, ini dia. Lalu pindahkan 1 tambah I-nya di sini. Kemudian di sini didapat 1 tambah I, 1 tambah I ada 2 bilangan pokok yang sama sesuai dengan sifat bilangan berpangkat di awal tadi. Jika bilangan pokoknya sama, maka berlaku jika dikali
maka pangkatnya dijumlahkan. Ini dia, 1 dari sini dan 1 dari sini, didapatlah 1 tambah I pangkat 2. Sehingga didapat modal akhir pada periode kedua adalah M buka kurung 1 tambah I pangkat 2. Selanjutnya, untuk periode ketiga, modal awal pada periode ketiga adalah modal akhir pada periode kedua. Ya. Modal akhir pada periode kedua kita tahu adalah M buka kurung 1 tambah I pangkat 2. Untuk modal akhir pada periode ketiga kita simbolkan dengan M3 sehingga didapat M3 sama dengan M2 tambah I kali M2 atau modal akhir pada periode ketiga adalah modal awal periode ketiga ditambah bunga dikali modal awalnya. M2 di sini M2 sama seperti untuk periode pertama dan kedua tadi mencarinya. Kita letakkan M2 di sini lalu kita buka kurung, 1 tambah I letakkan di dalam kurung. Kemudian di sini ada M2, M2 kita ganti menjadi ini dia. Ya. M kali 1 tambah I pangkat 2. Ini dia. Lalu kita pindahkan 1 tambah I sini. Di sini didapat bilangan pokoknya sama, 1 tambah I ini ya. 1 tambah I pangkat 2, ini dia. Kali atau buka kurung 1 tambah I. Di sini ada berpangkat 1. Maka bilangan pokoknya sama, kedua bilangan pokok dikali, maka dapat pangkatnya dijumlahkan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka didapat modal akhir pada periode ketiga adalah M buka kurung 1 tambah I pangkat 3. Jadi besar modal setelah N tahun yaitu bisa disimbolkan dengan MN sama dengan M. Jadi besar modal setelah N waktu adalah MN sama dengan M buka kurung 1 tambah I pangkat N. Untuk menjawab pertanyaan dari soal besar saldo tabungan Yusuf setelah 5 tahun, maka N-nya kita ganti menjadi 5. Ya. M-nya kita ganti 10 juta rupiah, buka kurung 1 tambah I. I itu adalah bunga, di mana bunganya 6%, tahun 6/100. Kita buat ke dalam bilangan berkoma menjadi 0,06, lalu pangkat N-nya juga 5, sama-sama 5. Sama dengan 10 juta, buka kurung, 1 tambah 0,06 sama dengan 1,06 pangkat 5, sama dengan 10 juta, 10 juta, buka kurung, ini dikali ya, 1,06 pangkat 5 hasilnya 1,33822 dan seterusnya. Lalu dikali dengan 10 juta didapat 13.822.255,776 rupiah. Jadi besar saldo tabungan Yusuf setelah 5 tahun adalah 13.382.205. Selanjutnya, seorang peneliti di sebuah lembaga penelitian sedang mengamati pertumbuhan bakteri di sebuah laboratorium mikrobiologi. Pada kultur bakteri tertentu, satu bakteri membelah menjadi R bakteri setiap jam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah bakteri pada akhir 3 jam adalah 10.000 bakteri dan setelah 2 jam kemudian jumlah bakteri tersebut menjadi 40.000 bakteri. Jumlah bakteri
pada akhir 8 jam adalah penyelesaian. Soal ini adalah masalah barisan geometri, tetapi materi di awal kita adalah tentang bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat dapat diaplikasikan ke dalam materi barisan geometri. Untuk suku pertama disimbolkan dengan A, suku ketiga disimbolkan dengan U3, suku kelima disimbolkan dengan U5, dan suku ke-8 disimbolkan dengan U8. Diketahui dalam soal jumlah bakteri pada akhir 3 jam, maka disimbolkan dengan U3. Suku ketiga sama dengan 10.000. Lalu jumlah bakteri pada akhir 5 jam, U5 sama dengan 40.000. Pertanyaannya, jumlah bakteri pada akhir 8 jam adalah langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mencari rasio atau R. Rasio didapat dari suku kelima dibagi dengan suku ketiga. Ada di sini ya, U5 bagi dengan U3 sama dengan U5 kita ganti menjadi 40.000 dan U3 kita ganti menjadi 10.000. Maka didapat dua suku U5 dengan U3 sama bilangan pokoknya, kemudian mereka dibagi, maka 5 dikurang dengan 3 didapat R pangkat 2. Ya. Jadi rasionya didapat R pangkat 2 sama dengan 4, sehingga 4 didapat dari 40 per 10.000 sama dengan 4, dan R sama dengan 2. Di sini ini tidak dipakai ya. Jadi, peneliti tersebut menemukan bahwa bakteri membelah menjadi 2, rasionya ini 2 maksudnya, setiap 1 jam. Sudah kita dapat rasio sama dengan 2, langkah kedua kita substitusikan rasio sama dengan 2 ke suku ketiga boleh, atau suku kelima atau U5 juga boleh. Untuk mendapatkan banyak bakteri pada awalnya. Saya ambil suku ketiga sama dengan A kali R pangkat 2. Suku ketiga atau U3 kita ganti 10.000. Untuk A kita tulis kembali, R-nya kita ganti menjadi 2, sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dapat 4 kali A, 4A. 10.000 sama dengan 4 kali A, sehingga A didapat 10.000 dibagi 4 sama dengan 2.500. Langkah terakhir, substitusikan nilai A atau suku pertama sama dengan 2.500 dan R sama dengan 2 ke suku ke-8. Suku ke-8 itu adalah, sesuai dengan pertanyaannya, banyak bakteri pada akhir 8 jam atau U8. Sama dengan A kali R pangkat 7 sama dengan A-nya kita ganti menjadi 2.500, R-nya kita ganti 2, pangkat 7-nya tetap. Di sini ada perkalian, yaitu 2.500 kali 2 pangkat 7, tetapi ada perpangkatan. Jadi dalam matematika perpangkatan yang terlebih dahulu. 2 pangkat 7 nilainya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali, didapat 128. Setelah itu baru dikali dengan 2.500, sehingga didapat U8 sama dengan 320.000. Jadi kesimpulannya, pada akhir 8 jam, peneliti mendapatkan jumlah bakteri sudah mencapai 2.000 atau 320.000 bakteri. Selanjutnya,
untuk mempermudah kalian dalam memahami penjelasan saya, alangkah baiknya kalian ulang-ulang video yang saya terangkan tadi. Kemudian untuk kalian agar fasih dalam mengerjakan soal, ini saya kasih latihan soal. Ada 2 soal, kerjakan, jangan sampai kamu tidak mengerjakannya karena nanti soal-soal ini akan menjawab pertanyaan kamu. Semoga apa yang saya terangkan bermanfaat untuk kalian semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.